Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Saudaraku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, mohon perlindungan, minta keselamatan dari segala macam mara bahaya, dengan doa-doa yang banyak sekali. Ada spesifikasi doa perlindungan yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah beliau sangat bergembira, sangat senang ketika Allah menurunkan surat yang isi surat itu adalah Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk minta perlindungan, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Saya yakin Anda, saudaraku sekalian, tentunya sudah hafal dan sering mempraktekannya, membaca di pagi dan sore atau bahkan juga sebelum tidur. Di kesempatan kali ini saya akan membahas, kita akan berbincang-bincang tentang surat An-Nas, ya. Kembali ke bahasan yang tadi, bahwa Rasulullah SAW sangat bergembira ketika diturunkan surat An-Nas dan Al-Falaq, karena isi surat tersebut adalah memerintahkan Nabi untuk meminta perlindungan dari segala macam yang bisa mendatangkan mara bahaya atau bisa mendatangkan hal-hal jelek atau hal-hal negatif kepada Nabi dan orang-orang iman. Akhirnya Nabi tidak pernah meninggalkan membaca dua surat tersebut, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Baik, kita akan membahas tentang surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di ayat tersebut Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk minta perlindungan kepada Tuhan yang telah menciptakan dan selalu memelihara manusia. Karena memang Allah yang menciptakan dan memelihara manusia, maka sudah sepantasnya manusia minta perlindungan kepada Allah yang mencipta dan memelihara manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dan Allah adalah zat yang merajai manusia. Allah adalah zat yang menguasai manusia. Kita sebagai manusia tidak boleh macam-macam kepada Allah. Berani berbuat dosa walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Tidak ada manusia di dekat kita. Ketika ada peluang berbuat dosa, kita jangan mencoba untuk melakukan perbuatan dosa itu. Kenapa? Karena Allah menguasai kita. Bahkan Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Allah sangat dekat sekali. Dan memang tidak pantas kita melanggar peraturan Allah. Kita menentang Allah tidak pantas. Pernah dulu ada orang yang suka berbuat maksiat, lalu ada niat untuk bertobat. Dia datang pada seorang ulama dengan menyatakan bahwa, wahai ulama, wahai ustadz, saya ingin bertobat, tetapi saya masih susah, masih sulit untuk meninggalkan perbuatan dosa. Entah kenapa, tapi dalam hati kecil saya ingin bertobat. Ulama tersebut mengatakan, di luar dugaan orang yang bertanya tadi, yang mau tobat, silahkan Anda berbuat dosa. Wah, kok jawabannya gitu ya? Silahkan berbuat dosa. Tapi ada kelanjutannya. Akan tetapi Anda jangan memakan rezeki dari Allah. Silahkan Anda berbuat dosa, tapi Anda jangan makan rezeki dari Allah. Orang yang niat tobat itu berpikir, bagaimana bisa saya tidak makan rezeki dari Allah? Makan saya, minum saya,
nafas saya, udara yang saya hirup, itu semuanya kan dari Allah. Bagaimana mungkin saya tidak memakan rezeki dari Allah? Ulama itu bilang, kalau begitu tidak pantas kamu berbuat dosa, karena kamu makan rezeki dari Allah. Dia berpikir, iya juga ya, tidak pantas saya. Tapi wahai ulama, wahai ustadz, sulit bagi saya untuk meninggalkan perbuatan dosa, walaupun di hati saya ada niat taubat. Ini mohon saya diberikan solusinya, bagaimana caranya? Ulama bilang, oke, kalau gitu silahkan kamu berbuat dosa, silahkan, nggak apa-apa. Oh benar nih, ya, silahkan kamu berbuat dosa dan silahkan kamu makan rezeki dari Allah. Tapi satu syaratnya, apa itu wahai ulama? Kamu kerjakan dosa di tempat yang Allah tidak lihat kamu. Dia tadinya tersenyum, tapi kemudian dia berpikir, di mana ya tempat itu? Sepertinya tidak ada. Tidak ada wahai ulama, dimanapun saya mengerjakan dosa, dimanapun saya berada, pasti Allah lihat saya. Saya nggak bisa bersembunyi dari Allah. Nah, kata ulama itu, sudah tahu engkau tidak bisa bersembunyi dari Allah, makanya kamu jangan berbuat dosa. Dia berpikir lagi, iya juga ya, saya makan rezeki dari Allah, kemudian saya nggak bisa menghindar dari Allah. Allah selalu melihat saya, kok saya berbuat dosa ya? Tapi wahai ulama, dia tanya lagi, dia ngomong lagi, hasrat saya untuk berbuat dosa itu begitu tinggi, ya. Jadi masih lebih tinggi hasrat berbuat dosa dibanding dengan niat untuk bertobat. Oke, baik, yang terakhir, silahkan kamu berbuat dosa, silahkan makan rezeki dari Allah, dan silahkan kamu mengerjakan dosa di tempat yang Allah lihat kamu. Tapi satu syaratnya, apa itu wahai ulama? Silahkan kamu berbuat dosa di planet yang tidak Allah ciptakan. Jadi silahkan kamu mengerjakan dosa, tapi jangan di bumi, karena bumi itu planet ciptaan Allah. Silahkan, ada nggak planet yang bukan ciptaan Allah? Silahkan kamu kerjakan dosa di planet tersebut. Wah, tidak ada wahai ulama. Ya sudah, kalau tidak ada, berarti kamu tidak pantas berbuat dosa. Nah, di pernyataan ulama itu yang ketiga, baru dia menyadari bahwa dia tidak pantas berbuat dosa. Kenapa? Karena hakikinya Allah adalah Malikin Nas. Allah adalah yang merajai manusia. Ketika kita berniat berbuat dosa, kalau Allah tidak maha pengampun dan tidak memberikan kesempatan pada hambanya, maka detik itu juga manusia yang berbuat dosa bisa saja langsung disiksa oleh Allah. Tapi Allah itu Ghafurur Rahim. Allah memberikan kesempatan bagi hambanya yang berbuat dosa untuk melaksanakan tobat. Tetapi jangan kita kemudian mengulang dosa dengan alasan Allah Ghafurur Rahim. Itu sangat tidak benar, ya. Kemudian Ilahin Nas, Allah adalah Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi ketika kita membaca Ilahin Nas, ini ada hubungannya dengan ayat 1 dan ayat 2. Karena Allah adalah zat yang mencipta dan memelihara manusia, dan Allah menguasai manusia, maka tidak ada Tuhan yang disembah oleh manusia kecuali Allah. Makanya Allah adalah ilah, Allah adalah Tuhan yang disembah. Kalau Rob itu adalah Tuhan yang mencipta dan memelihara, kalau ilah itu adalah Tuhan yang disembah. Nah, Nabi Muhammad termasuk kita diperintah oleh Allah berlindungnya itu adalah min syarril waswasil khannas, dari kejelekan setan yang punya sifat mundur. Jadi setan itu dalam menggoda manusia, dia bisa mundur dari tipe-tipe manusia yang hatinya sering berzikir kepada Allah. Setan tidak bisa menguasai manusia yang hatinya sering berzikir kepada Allah. Mungkin Anda wahai saudaraku termasuk orang yang rutin mengerjakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, Anda melaksanakan sholat fajar, lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan subuh berjamaah. Sesudah subuh berjamaah, Anda berzikir. Sudah berzikir, kemudian Anda mempersiapkan untuk aktivitas. Di tengah-tengah kesibukan aktivitas Anda di pagi hari, Anda melaksanakan sholat duha. Kemudian Anda membaca Al-Quran dan Anda melaksanakan kesibukan sambil berzikir. Artinya tidak ada celah bagi setan untuk menguasai hati kita
untuk menguasai hati Anda, wahai saudaraku, maka dia akan mundur. Dia akan mundur. Tapi sebaliknya, ketika ada manusia, ketika ada hamba Allah, hatinya sepi dari berzikir kepada Allah, maka setan akan menguasai hati dia. Ketika setan menguasai hati seorang manusia, maka ilham fujur, ilham durhaka akan mendominasi orang tersebut, sehingga orang itu akan dimungkinkan untuk melaksanakan perbuatan dosa. Paling tidak, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Maka dari itu, kita harus berusaha menjadi hamba yang kerap atau sering berzikir kepada Allah. Pernah Nabi Muhammad SAW itu ketika mau masuk masjid menjumpai jin. Jin tidak berani masuk masjid. Dia berdiri di depan pintu masjid. Oleh Nabi Muhammad SAW ditanya, jin, kenapa kamu tidak masuk masjid? Kenapa kamu berdiri saja di pintu masjid? Jin itu menjawab, wahai Rasul, saya tidak berani masuk masjid karena di dalam masjid ada orang yang sedang tidur. Nabi tersenyum, engkau takut dengan orang yang sedang tidur, padahal di dalam masjid ada juga orang yang sedang sholat. Kenapa kamu tidak takut dengan orang yang sedang sholat? Kata jin apa? Orang yang sedang tidur itu ahli zikir. Dia sedang kelelahan dan akhirnya tertidur di masjid. Saya nggak berani dekat, hawanya panas. Kalau orang yang sholat itu kebetulan saja dia sedang sholat sunnah, tapi hatinya biasanya jarang berzikir kepada Allah. Kalau orang yang tidur itu ketika dia bangun, wah, saya takut dengan dia, bawaannya panas, hawanya panas. Nah, demikian. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejelekan setan yang punya sifat mundur. Berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang rajin berzikir kepada Allah, yaitu min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang setan itu selalu berusaha menggoda hatinya manusia, berusaha menguasai hati manusia, sehingga ilham takwa kalah. Yang mendominasi adalah ilham fujur. Nah, siapakah setan itu? Minal jinnati wan nas. Setan yang selalu berusaha membuat manusia berbuat jelek itu ada dari jin, ya, dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Jadi siapapun makhluk, entah jin ataupun manusia, yang menggoda kita, mengajak kita hamba Allah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho, itu berarti syaitan. Nah, oleh Allah, Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yaitu orang-orang iman, diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setan yang memiliki sifat mundur, yang selalu berusaha menggoda dan menguasai hati manusia. Semoga Allah memberikan kita pertolongan untuk kita rajin membaca surat An-Nas, sehingga kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.